Apa yang akan Anda dengar malam ini adalah kisah nyata, bukan fiksi, bukan rekayasa. Kisah tentang seorang perempuan yang hanya ingin berjualan dengan jujur, dan tentang kebencian diam-diam yang sudah direncanakan bahkan sebelum dia sempat membuka kiosnya untuk pertama kali. Aksara mistis, kios Busri. Ada satu hal yang selalu saya ingat dari almarhum ibu mertua saya. Beliau bukan tipe orang yang suka bergosip, tapi kalau beliau sudah bercerita, biasanya itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan benar-benar mengganggu pikirannya sampai perlu dikeluarkan. Cerita ini beliau sampaikan kepada saya suatu malam, beberapa bulan sebelum beliau pergi. Suaranya pelan, matanya menerawang jauh, seperti orang yang sedang mengangkat beban yang sudah terlalu lama disimpan sendiri. Namanya Busri Wahyuni, tapi di pasar semua orang memanggilnya Busri saja. Beliau janda, suaminya meninggal 2 tahun sebelum kejadian ini, meninggalkan dia dan satu anak perempuan bernama Lastri yang waktu itu masih duduk di bangku SMA. Busri bukan pedagang sembarangan, beliau salah satu yang paling dikenal di pasar lama kami. Kiosnya selalu ramai dari pagi sampai siang. Dagangannya lengkap dari sayuran segar sampai kue basah buatan sendiri. Dan yang paling membuat pelanggannya setia adalah caranya melayani. Ramah, ingat nama, ingat kebiasaan, ingat kapan pelanggannya lagi susah dan perlu dikasbon dulu. Ibu mertua saya, yang saya panggil Bu Tini, berjualan nasi di kios depan pasar. Dia dan Busri bukan hanya sesama pedagang, tapi sudah seperti saudara. Saling titip dagangan kalau salah satu harus pergi sebentar, saling berbagi lauk waktu makan siang, saling menguatkan waktu sepi. Semua itu dimulai ketika pasar lama direnovasi, seluruh kios dikosongkan, posisi pedagang diacak ulang, dan seperti biasa, yang cepat yang dapat tempat strategis. Busri dapat kios di blok tengah, posisinya di dalam, tapi beliau tidak mengeluh. Katanya yang penting bisa dagang. Soal ramai atau sepi itu urusan rezeki. Yang bermasalah justru bukan posisi kiosnya, tapi apa yang ikut masuk bersama para pedagang baru yang mengisi pasar yang baru direnovasi itu. Salah satu pedagang baru itu bernama Bu Suminah, perempuan 50-an, pendiam, kiosnya tepat di ujung lorong yang sama dengan Busri. Ibu mertua saya pernah bercerita, ada satu hal kecil yang waktu itu luput dari perhatian semua orang. Waktu itu, Bu Tini pernah lihat Bu Sumina berdiri di depan kios Busri. Lama banget, padahal kiosnya Busri tutup. Busri belum datang. Bu Sumina cuma berdiri di situ, memandangi kios itu dengan ekspresi yang Bu Tini tidak bisa artikan. Bukan tatapan penasaran biasa, lebih seperti menghitung sesuatu. Waktu itu Bu Tini tidak terlalu memikirkannya, tapi belakangan beliau menyesal tidak lebih memperhatikan detail kecil itu, karena semua yang terjadi setelahnya dimulai dari tatapan itu. Selama 3 bulan pertama, kios Busri berjalan luar biasa baik, bahkan lebih ramai dari kiosnya yang lama. Pelanggan-pelanggan lamanya setia mengikuti, ditambah pelanggan baru dari pedagang dan pengunjung pasar renovasi. Mas Agus, supplier sayuran langganannya, sampai heran sendiri. Busri ini rezekinya gede banget ya Bu Tini. Saya kirim duluan ke kiosnya Busri tiap pagi karena memang yang paling banyak ordernya. Belum jam 8 sudah habis semua. Saya sampai nambah stok buat beliau. Sampai suatu pagi di bulan keempat, Bu Tini perhatikan sesuatu yang aneh waktu lewat depan kios Busri di pagi buta. Lastri, anak Busri, masih menata sayuran di depan, tapi dahinya berkerut menatap keranjang-keranjang itu satu persatu. Bu Tini, ini aneh ya, sayurannya layu semua, padahal baru dikirim tadi. Ini bawang merahnya juga sudah kayak mau busuk, padahal kemarin waktu saya taruh di gudang masih bagus. Bu Tini periksa sendiri, dan benar, sayuran yang seharusnya segar itu sudah terlihat lemas dan pudar warnanya, seperti sudah ditaruh 2 hari di luar, padahal baru dikirim subuh. Daging ayam di sudut kios bahkan sudah mengeluarkan bau yang samar, bau yang tidak seharusnya ada di daging yang baru dikirim pagi itu. Busri komplain ke Mas Agus, dan Mas Agus bersumpah bahwa kios Busri yang pertama dikirim pagi itu.
Saya tidak mungkin kirim barang jelek ke Bu Sri. Beliau pelanggan terbaik saya. Coba Bu Sri cek kios-kios lain yang saya kirimin hari ini. Pasti masih segar semua. Lastri yang disuruh mengecek, dan benar. Semua kios tetangga menerima barang yang segar. Hanya kios Bu Sri yang dagangannya terlihat seperti sudah layu sebelum sempat dijual. Bu Sri diam lama waktu Lastri melapor. Wajahnya tidak panik, tapi matanya menyimpan sesuatu yang Lastri belum bisa baca. Sudah, jual saja yang masih bisa dijual. Yang tidak bisa, kita buang. Besok kita lihat lagi. Tapi besoknya sama, dan lusanya sama. Dagangan Bu Sri selalu tiba dalam kondisi yang aneh. Cepat layu, cepat busuk, seperti ada sesuatu yang menggerogoti kesegarannya sebelum sempat sampai ke tangan pembeli. Pelanggan-pelanggan Bu Sri mulai berkurang satu persatu. Mereka tidak protes, tidak marah, hanya diam-diam berpindah ke kios lain. Dan waktu Bu Tini bertanya kepada beberapa di antaranya kenapa tidak ke Bu Sri lagi, jawabannya selalu membingungkan. Mereka bilang malas aja gitu Bu Tini, padahal biasanya mereka yang paling setia ke Bu Sri. Seperti ada yang membuat mereka enggan mendekat, tapi mereka sendiri tidak tahu kenapa. Seminggu setelah dagangan mulai aneh, Pak Tarno, penjaga pasar yang sudah 20 tahun bekerja di sana, datang ke kios Bu Tini di sore hari dengan wajah yang tidak biasa. Bu Tini, saya mau cerita sesuatu, tapi jangan disebarkan dulu ya. 2 malam ini saya dengar suara dari lorong blok tengah, suara gedoran, seperti orang memukul pintu kios dari dalam. Bu Tini tanya, kios siapa? Dan Pak Tarno menjawab dengan suara yang diturunkan setengah. Kiosnya Bu Sri. Saya sudah 2 kali mengecek. Pintunya terkunci dari luar. Tidak ada orang di dalam. Tapi suaranya itu bukan suara tikus. Bukan suara angin. Itu suara gedoran. Teratur. Seperti ada yang minta keluar. Dan bukan hanya suara itu. Pak Tarno juga bercerita bahwa 2 malam terakhir, dia melihat sosok berdiri di depan kios Bu Sri di tengah malam. Sosok yang ketika didekati langsung menghilang. Bukan lari, bukan masuk ke dalam kios, tapi benar-benar lenyap begitu saja. Dan setiap kali sosok itu hilang, selalu ada bau yang tertinggal. Bau amis yang menyengat, lebih berat dari bau ikan biasa, lebih dalam, seperti sesuatu yang busuk jauh di bawah permukaan. Kabar tentang suara dan sosok di kios Bu Sri menyebar pelan-pelan di antara para pedagang. Ada yang skeptis, ada yang langsung yakin ini bukan kejadian biasa. Bu Ningsih, pedagang jamu yang sudah lama kenal Bu Sri sejak di Pasar Lama, datang ke kios Bu Sri sore itu dengan wajah serius. Sri, aku mau ngomong sesuatu. Kamu jangan marah dulu ya. Aku sudah lihat dan dengar semuanya. Dagangan yang cepat busuk, pelanggan yang tiba-tiba enggan datang, suara di malam hari. Ini bukan urusan dagangan biasa, Sri. Ada yang mengerjain kamu. Aku yakin itu. Ningsih, aku bukan orang yang mudah percaya hal-hal seperti itu. Tapi aku bohong kalau bilang aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kiosnya berubah rasanya. Dari pagi aku sudah tidak enak. Seperti ada yang tidak mau aku di sini. Makanya kita harus bergerak cepat, Sri, sebelum makin parah. Cukup kita datangi kiosnya malam ini. Bawa garam, bunga melati, dan air yang sudah aku siapkan. Kita bersihkan sendiri. Tengah malam itu Bu Sri membangunkan Lastri. Tri, bangun. Kita perlu pergi ke pasar malam ini. Ibu minta kamu ikut. Pasar? Sekarang, Bu. Jam berapa ini? Sudah, ikut saja. Nanti ibu jelaskan. Mereka bertiga, Bu Sri, Lastri, dan Bu Ningsih, berjalan ke pasar yang gelap dan sunyi. Tidak ada penerangan di lorong tengah kecuali senter yang mereka bawa. Dan semakin dalam mereka melangkah, semakin berat udara yang mereka rasakan. Bu, baunya apa ini? Amis banget. Dari tadi makin kencang. Jangan dipikirin dulu, fokus jalan. Waktu mereka sampai di depan kios Bu Sri, bau itu menghantam mereka seperti dinding. Bau busuk yang menyengat dan dalam, seperti sesuatu yang sudah lama mati di dalam kios itu. Padahal siang tadi, kios itu sudah dikosongkan dan dibersihkan. Bu Ningsih mulai menyiramkan air yang dibawanya ke pintu kios.
Dan saat tetes pertama menyentuh pintu besi itu, duk. Satu gedoran dari dalam, keras, tunggal, dan mereka bertiga membeku. "Bu, ada apa di dalam?" "Terus, jangan berhenti. Tabur garamnya sekarang." Bu Sri dengan tangan gemetar mulai menaburkan garam di sekeliling kios. Dan setiap butir garam jatuh ke lantai, gedoran dari dalam semakin keras. Duk, duk, duk. Berulang, beraturan, seperti sesuatu yang sangat ingin keluar. Lastri memegang lengan ibunya erat. Matanya menatap ke segala arah dalam kegelapan lorong. Dan waktu garam terakhir habis ditaburkan, sunyi total. Gedoran berhenti seketika. Tapi sebelum mereka sempat menarik napas lega, Lastri menarik lengan ibunya keras. "Bu, di sana, di sudut, ada yang lihat kita." Di ujung lorong, di tepi gelap yang hampir tidak terjangkau cahaya senter, ada sosok yang berdiri diam, tinggi, gelap, dan 2 titik hitam pekat di mana seharusnya ada mata, menatap mereka tanpa bergerak. Bu Ningsi berbisik keras, "Jangan lari, jangan tunjukkan takut. Jalan pelan ke pintu keluar sekarang." Mereka berbalik dan berjalan, tidak lari, tapi kaki mereka gemetar di setiap langkah. Dan waktu Bu Sri menoleh sekali di ujung lorong, sudut itu sudah kosong. Sosok itu hilang, bersama bau busuk yang dari tadi memenuhi udara. Keesokan harinya Bu Sri ganti semua dagangan, modal besar keluar sekaligus. Dan seperti keajaiban, pelanggan-pelanggan lama berdatangan kembali. "Bu Sri, barangnya bagus lagi, segar semua." "Alhamdulillah ya Bu. Tadi saya khawatir juga lihat kondisi kios Bu Sri beberapa hari ini." Kios Bu Sri ramai kembali selama hampir 2 minggu. Dan Bu Sri mulai berpikir mungkin semuanya sudah selesai. Tapi di minggu ketiga, tubuh Bu Sri mulai berubah. Bukan sakit yang terasa jelas. Tidak ada demam tinggi, tidak ada luka. Tapi Bu Sri setiap hari merasa semakin lemas. Seperti ada sesuatu yang perlahan menguras tenaganya tanpa dia sadari. Lastri yang pertama kali memperhatikan ibunya yang biasanya bangun pukul 3 subuh untuk menyiapkan dagangan, kini sudah sulit bangun pukul 5. Dan wajahnya yang selalu cerah kini terlihat pucat dan kosong. "Bu, ini sudah seminggu ibu kelihatan tidak enak. Kita ke dokter ya." "Ibu baik-baik saja, Tri. Hanya kecapean saja." "Ini bukan kecapean biasa, Bu. Ibu tidur lebih awal dari biasanya, tapi malah makin lemas. Semalam ibu mengigau sampai ibu teriak-teriak. Ibu sendiri tidak sadar." Dokter bilang Bu Sri sehat, tekanan darah normal, tidak ada kelainan. Hanya disarankan istirahat dan makan yang teratur. Tapi yang aneh, waktu Bu Sri istirahat di rumah selama sehari penuh tanpa pergi ke pasar, badannya membaik dengan cepat. Tenaganya kembali, wajahnya kembali berwarna. Dan waktu keesokan harinya dia kembali ke kios. Dalam hitungan jam, tubuhnya kembali lemas, kepalanya pusing, matanya terlihat jauh. "Ningsih, aku perhatikan sesuatu. Waktu aku di rumah, aku sehat. Waktu aku di kios, aku sakit. Ini bukan soal kelelahan biasa. Ada sesuatu di kios itu yang tidak mau aku di sana." "Sri, aku tidak mau bilang dulu karena tidak mau bikin kamu makin tertekan. Tapi sekarang kamu harus tahu, yang kita bersihkan malam itu belum selesai. Itu hanya pengusiran sementara. Yang memasang di kios itu kuat, Sri. Dan aku khawatir kita tidak punya kemampuan untuk melawan ini sendiri." Bu Sri diam lama mendengar itu, menatap tangannya yang kini terasa semakin lemah. Lalu mengangkat muka menatap kiosnya yang hari itu lagi-lagi sepi. Di luar lorong suara pasar ramai seperti biasa. Tapi di lorong kios Bu Sri seperti ada dinding tak kasat mata yang membuat orang-orang enggan masuk. Bahkan kios-kios tetangganya pun mulai ikut sepi. Pak Tarno datang sore itu. Wajahnya lebih serius dari biasanya. "Bu Sri, saya harus jujur. Bukan hanya kios Bu Sri yang kena imbasnya sekarang. Semua kios di lorong ini sudah 3 hari ini sepi. Pedagang-pedagang lain mulai komplain ke pengurus pasar.
Pusatnya di kios Bu Sri, dan saya sebagai orang yang tiap malam jaga di sini, saya tahu itu. Bu Sri menutup matanya, dan Bu Tini yang berdiri di sebelahnya menyaksikan sesuatu yang membuat hatinya remuk. Air mata mengalir pelan di pipi perempuan yang selama ini dia kenal sebagai orang yang paling kuat di antara mereka semua. "Timi, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku bisa terima kalau ini hanya tentang aku. Tapi melihat lorong ini ikut kena, pedagang-pedagang lain yang tidak tahu apa-apa jadi korban juga. Aku tidak bisa terus begini." 3 hari kemudian, Bu Sri memanggil Lastri ke meja makan malam hari. Dan dengan suara yang tenang, jauh lebih tenang dari yang Lastri bayangkan, Bu Sri menyampaikan keputusannya. "Tri, Ibu sudah memutuskan. Kita tutup kios itu. Ibu tidak mau apa yang Ibu terima berimbas ke kios-kios tetangga yang tidak tahu apa-apa. Rezeki tidak akan lari kalau memang sudah jatah kita. Kita buka warung dari rumah saja." "Tapi Bu, itu kios Ibu. Ibu yang paling keras berjuang untuk dapat kios itu. Masa harus menyerah begitu saja?" "Ini bukan menyerah, Tri. Ini memilih. Memilih untuk tidak membiarkan orang lain yang tidak bersalah ikut menanggung. Bapakmu dulu selalu bilang, tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan bertahan di tempat yang sama. Kadang mundur itu justru langkah yang lebih berani." Setahun berlalu, warung Bu Sri di depan rumahnya berkembang dengan cara yang tenang tapi pasti. Pelanggan-pelanggan lamanya menyusul, Mas Agus pun pindah kiriman ke rumah Bu Sri. Dan yang lebih penting, Bu Sri kembali sehat. Tidurnya nyenyak, wajahnya cerah, tenaganya pulih. Tepat setahun setelah Bu Sri menutup kiosnya, di tengah malam yang sudah lewat pukul 11, pintu rumahnya diketuk keras. Lastri yang kamarnya di depan sudah duluan membuka pintu. Dan suara yang masuk ke kamar Bu Sri membuat dia langsung duduk tegak di tempat tidurnya. "Bu, ada orang banyak di depan. Cepat ke sini." Bu Sri keluar dari kamarnya, dan di bawah cahaya lampu teras yang redup, dia melihat sekelompok orang berdiri di depan rumahnya. Ada yang menangis, ada yang menunduk, ada yang merangkul satu sama lain. Dan di tengah-tengah mereka, duduk di kursi roda, ada sosok perempuan tua yang kurus kering. Rambutnya berantakan, matanya kosong memandang ke depan tanpa ekspresi. Bu Sri mengenal perempuan itu, meski butuh beberapa detik sebelum dia percaya apa yang dilihatnya. Bu Suminah. Tubuh Bu Suminah yang dulu berisi kini tinggal tulang dibalut kulit. Tangannya yang bertumpu di sandaran kursi roda gemetar pelan tanpa henti. Dan wajahnya yang dulu Bu Sri ingat selalu datar tanpa ekspresi, kini terlihat seperti wajah seseorang yang sudah lama sekali tidak tidur. Seorang pria muda melangkah ke depan, matanya merah bekas menangis. Suaranya bergetar ketika bicara. "Bu Sri, maafkan kami datang malam-malam seperti ini. Nama saya Rudi, anak Bu Suminah. Ibu saya sudah 2 bulan seperti ini. Kami sudah bawa ke dokter, ke rumah sakit, kemana-mana. Tidak ada yang bisa menolong. Bahkan di tempat pengobatan alternatif pun kami diusir. Kata yang di sana, penyakit ibu ini akibat perbuatannya sendiri. Dan satu-satunya jalan adalah memohon maaf kepada orang yang pernah disakitinya." Keheningan turun seperti batu berat di antara mereka semua. Bu Sri berdiri diam, memandang Bu Suminah yang duduk tak berdaya di kursi roda itu. Dan dalam sekejap, semua yang pernah dia alami berputar di kepalanya. Dagangan yang membusuk, pelanggan yang pergi, malam di pasar yang gelap, sosok bermata hitam di ujung lorong, tubuhnya yang semakin lemah setiap kali melangkahkan kaki ke kiosnya. Semua itu ada pelakunya, dan pelakunya ada di depan matanya sekarang, memohon dalam kondisi sekarat. "Kami tidak tahu, Bu Sri. Kami benar-benar tidak tahu ibu melakukan ini. Waktu kami tahu, kami hancur. Kami minta maaf atas nama ibu kami. Apapun yang Bu Sri putuskan, kami terima. Tapi kalau Bu Sri bisa memaafkan, kami mohon." Bu Sri menoleh ke arah Lastri yang berdiri di sampingnya. Anaknya yang malam di pasar itu ikut gemetar sambil menggenggam tangannya erat. "Bu, terserah ibu. Apapun keputusan ibu, Lastri ikut." Bu Sri menghela napas panjang, sangat panjang, seperti seseorang yang sedang mengangkat sesuatu yang sangat berat dari dalam dadanya.
Lalu dia melangkah maju, mendekati kursi roda itu, berlutut sedikit agar sejajar dengan wajah Bu Suminah yang kosong, dan mengulurkan tangannya, memegang tangan Bu Suminah yang gemetar. "Bu Suminah, saya tidak tahu apa yang membuat ibu melakukan itu kepada saya. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu selama ini. Apakah ada yang pernah saya lakukan yang menyakiti ibu tanpa saya sadari? Tapi saya tidak mau menyimpan ini lebih lama. Bukan untuk ibu, tapi untuk diri saya sendiri dan untuk Lastri. Saya memaafkan ibu. Apapun yang sudah terjadi, saya memaafkan ibu." Sesuatu bergerak di wajah Bu Suminah, sangat pelan, seperti es yang mencair setelah lama membeku. Dan dari sudut matanya yang kosong, mengalir 2 tetes air mata. Bibirnya bergetar, membentuk 2 kata yang hampir tidak terdengar. "Terima kasih." Lalu napasnya berhenti, tepat di sana, di depan rumah Bu Sri. Tepat setelah kata terakhir itu diucapkan, jenazah Bu Suminah dibawa pulang malam itu juga. Rudi dan keluarganya pergi dengan tangisan yang tidak sempat mereka tahan. Bu Sri berdiri di depan pintu rumahnya sampai suara langkah mereka hilang di ujung gang. Lastri memeluk ibunya dari belakang, tidak berkata apa-apa, hanya diam berdiri di sana dalam dingin malam itu. "Ibu baik-baik saja, Tri. Lastri tahu, Bu. Lastri tahu." Bu Suminah dimakamkan keesokan harinya. Bu Tini yang datang mewakili. Dan malamnya, beliau cerita kepada Bu Sri bahwa pemakaman berlangsung dengan tenang. Hanya kesedihan yang wajar dari keluarga yang kehilangan. Sehari setelah pemakaman, Bu Sri sedang menyapu teras rumahnya sendirian. Sudah lewat pukul 9 malam, Lastri sudah tidur, dan gang di depan rumahnya sunyi. Lalu di bawah lampu jalan yang remang di ujung gang, Bu Sri melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri di bawah lampu itu. Tubuhnya transparan seperti kabut tipis. Dan untuk pertama kalinya, Bu Sri bisa melihat wajah Bu Suminah dengan jelas. Bukan wajah yang kurus kering seperti waktu datang ke rumahnya, tapi wajah yang jauh lebih tenang, lebih ringan. Seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban yang sangat berat. Sosok itu menunduk pelan, sangat pelan, seperti membungkuk hormat, dan bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tidak bersuara, tapi Bu Sri bisa membacanya. "Aku minta maaf, dan aku berterima kasih." Lalu perlahan, seperti asap yang tertiup angin, sosok itu menghilang, dan gang yang tadi terasa berat, mendadak terasa ringan seperti setelah hujan. Bu Sri berdiri lama di teras itu. Sapu masih di tangannya, dan dia tidak menangis, tidak ketakutan. Hanya diam menatap titik di mana sosok itu tadi berdiri. Lalu pelan-pelan dia kembali menyapu. Gerakan sapuannya tenang, teratur, seperti perempuan yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang sudah sangat lama belum selesai. Bu Sri masih berjualan sampai hari ini. Warungnya sudah berkembang jadi grosir kecil. Lastri sudah menikah dan punya anak. Kios di pasar itu, lorong tempat semua itu terjadi, sudah berganti pedagang beberapa kali. Tidak ada yang bertahan lama di sana lebih dari setahun. Pak Tarno yang masih menjaga pasar sampai sekarang bilang, lorong itu memang berbeda dari lorong-lorong lain, sepi di saat pasar ramai, dan di malam hari dia tidak pernah mau melewati lorong itu sendirian. Ada satu hal kecil yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun sampai sekarang. Sesuatu yang baru saya ketahui bertahun-tahun kemudian dari percakapan singkat dengan Rudi, anak Bu Suminah, yang kebetulan saya temui di sebuah acara. Rudi bercerita bahwa waktu mereka membereskan kamar ibunya setelah pemakaman, di balik lemari tua di sudut kamar, mereka menemukan sebuah toples kaca yang tertutup rapat. Di dalamnya ada tanah, beberapa helai rambut, dan sebuah foto yang sudah menghitam. Foto itu sudah terlalu rusak untuk dikenali wajahnya, tapi Rudi masih bisa membaca tulisan kecil di bagian belakang, 2 kata yang ditulis dengan tinta merah yang sudah memudar. Nama dan alamat. Nama Bu Sri dan alamat kiosnya yang lama. Yang membuat Rudi tidak bisa tidur bukan itu. Yang membuat Rudi tidak bisa tidur adalah tanggal yang tertulis di sudut foto itu.
Tanggal itu adalah hari pertama Bu Sri membuka kiosnya. Hari pertama kios itu buka, sebelum Bu Sri bahkan sempat merasakan satu hari berdagang dengan tenang. Artinya, sejak awal, sejak hari pertama, Bu Sumina sudah memutuskan bahwa Bu Sri tidak boleh berhasil. Dan satu hal itu, lebih dari semua kejadian malam di pasar, lebih dari sosok bermata hitam di ujung lorong, lebih dari apapun, itulah yang sampai sekarang masih membuat saya tidak bisa tidur dengan tenang setiap kali mengingatnya. Demikian kisah yang disampaikan almarhum ibu mertua saya tentang Bu Sri, tentang kiosnya, dan tentang kebencian yang pada akhirnya menghancurkan orang yang menyimpannya sendiri. Apakah Anda pernah merasakan persaingan yang tidak wajar di tempat usaha Anda? Tulis di kolom komentar, kami baca semuanya. Subscribe Aksara Mistis dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa!